Gimana vonis hakim terhadap Ririn Rifanto akhirnya hukuman mati sesuai tuntutan JPU. Ini kan sudah tidak aneh, sudah banyak yang memprediksi. Karena di sidang tingkat pertama ini kan dipaksakan, pelakunya hanya dua, skenario lah, oke? Tenang aja, Ririn kan sudah mengatakan akan banding, dan Pak Tony sudah siap untuk banding. Ada banyak bukti ya yang bisa mematahkan vonis hakim hukuman mati terhadap Ririn dibanding nanti. Contohnya apa? Hakim menggunakan saksi perbalisan dari penyidik ya yang mengatakan bahwa Ririn adalah pelaku pembunuhan. Itu bertentangan dengan 21 keterangan saksi yang sudah di BAP dan disumpah ya. Kemudian menggunakan BAP lama, padahal BAP lama sudah dicabut oleh Ririn maupun Priyo. Kemudian hakim juga mengatakan terkait soal CCTV. Nah, CCTV ini tidak pernah diterangkan oleh ahli, tetapi diterangkan oleh saksi perbalisan penyidik. Sepertinya hakim ini memang sedang cari aman karena desakan publik ya kan terhadap kelima korban harus ada hukuman yang setimpal. Tetapi secara hukum hakim sudah memberikan kelonggaran agar bisa dilakukan banding dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan. Ya, itu bisa digugat di banding. Jadi mencari semacam kehilapan hakim ya atau ada celah hukum yang bisa dilakukan di banding untuk meringankan hukuman si Ririn tersebut. BAP lama yang sudah dicabut digunakan untuk menuntut. Keterangan Priyo ya, keterangan Priyo yang tidak di bawah sumpah juga dijadikan alasan untuk menuntut Ririn. Ini kan tidak sah, ada pasal dan undang-undang yang mengatur. Ya kan? Jadi hakim ini sengaja memang menuntut maksimal dulu. Tetapi banyak celah yang bisa dilakukan di tingkat banding. Jadi kalau banding ini tidak perlu bukti baru, tetapi mematahkan semua fakta-fakta di persidangan, ya. Berarti kejanggalan ini akan diungkap ulang di banding. Contohnya CCTV yang sepotong-sepotong, penjelasan CCTV yang tidak berdasarkan ahli, tetapi oleh saksi penyidik. Itu kan nggak bisa. KUHP baru kan tidak mengatur itu. Justru KUHP baru mengatur segala sesuatu yang berbentuk digital forensik hasil lab itu harus dijelaskan oleh ahli yang memeriksa, nggak bisa oleh penyidik ya. Kemudian apalagi ya udah nggak aneh vonis Ririn ini, tenang aja masih panjang ini. Di tingkat banding ya itu saja mengulang-ulang apa yang kejanggalan yang ada di persidangan. Contohnya apa? Keterangan Priyo yang berubah-ubah sebanyak 3 kali itu akan digugat di banding ya. Harusnya kan hakim di tingkat pertama bisa mempertimbangkan bahwa Priyo ini banyak bohong, keterangannya bohong, keterangan Priyo mana yang bisa dipercaya, sementara kesaksiannya di persidangan tidak di bawah sumpah. Oke, jadi banyak yang bisa digugat di banding nanti Ririn kemungkinan akan turun hukumannya mungkin seumur hidup atau 20 tahun ya, karena tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Ririn adalah pelaku eksekusi kelima korban. Nggak ada. Jam 5 tanggal 30 katanya ya, jam 5 disuruh pulang ambil cangkul sama Ririn, tapi 5.10 terekam CCTV hotel. Itu kan bohong. Ini tidak bisa digugat di sidang tingkat pertama ya karena sudah vonis, tetapi di tingkat banding bisa. Kebohongan Priyo akan diungkap kembali oleh Tony RM. Bahkan di tingkat banding pengacara masih bisa meminta untuk dilakukan sidang ulang ya. Kenapa? Karena di agenda perlawanan itu kan hakim mencatat nota ya kan. Di agenda perlawanan hakim mencatat bahwa Priyo sudah menyebut 4 nama tapi tidak dipakai untuk meringankan vonis Priyo maupun Ririn. Ingat, sidang pembelaan perlawanan itu tidak bisa dicabut tapi sama hakim tidak digunakan. Nah ini juga akan dipertanyakan di tingkat banding ya. 4 nama ini tetap AY, Hardi, Yoga, Joko itu tetap akan dipertanyakan di banding ya.
Jadi hakim ini memberikan banyak celah agar keduanya sebenarnya bisa banding. Yang paling banyak bukti untuk banding itu Ririn. Kalau Prio tidak bisa. Dia sudah mengakui Prio ini blunder. Kalau nanti mengungkap 4 nama, Prio blunder. Karena di awal dia sudah melimpahkan semua kesalahan kepada Ririn. Ayo, hukumannya bisa makin berat dia. Kalau mengungkap 4 nama, maju kena, mundur kena buat Prio. Nah, ini kesalahan fatal terbesar Prio adalah ikut merekayasa ya, menghilangkan 4 nama, jadi menyudutkan kepada Ririn. Padahal kalau dia mengungkap 4 nama, hukumannya bisa sangat ringan dan Ririn bisa bebas. Kenapa? Karena memang bukan mereka pelakunya. Mereka memang ada di TKP, tetapi eksekutor bukan mereka. Dan ini ada dalangnya. Ingat, kasus ini bermula dari utang piutang antara Budi dengan Aye sebesar 150 juta yang baru dibayar 30 juta. Ini Pak Tony sudah mengantongi bukti-bukti yang akan digunakan di PK ya. Tapi bukan dibanding atau kasasi. Beda pembuktiannya. Tenang aja, ini pasti akan sampai tingkat PK atau peninjauan kembali. Makanya Pak Tony RM tenang-tenang saja, sekarang senyap. Karena dia sibuk mengumpulkan barang bukti agar semuanya siap sampai di persidangan. Konsentrasi utama sekarang ya banding. Banding kan 14 hari waktunya. Tetapi di sidang tadi setelah divonis hukuman mati, Ririn langsung mengatakan banding. Yang mengatakan banding bukan pengacara loh, tapi langsung Ririn sendiri. Ya, kenapa? Karena dia masih berkeyakinan bahwa dia bukan pelaku eksekusi terhadap kelima korban. Oke? Nggak masuk akal lah kalau Ririn sendiri yang eksekusi 5 korban pakai palu, ya kan? Nggak masuk akal. Intinya, kasus ini dari awal banyak kejanggalan, ya. Tapi kan orang lain nggak mau bahas kejanggalan, maunya Ririn dan Prio aja pelakunya. Padahal, ya, saya sendiri sebagai netizen nggak pernah mau membahas kasus, kecuali ada kejanggalannya, oke? Jadi kita tunggu langkah-langkah strategis dan upaya hukum pengacara Ririn Rifanto, Pak Tony RM untuk banding, ya. Kalau Pak Tony ini udah nggak mau megang Prio kalau mau hukumannya ringan, itu harus cari pengacara lain untuk mengungkap 4 nama. Ya, Pak Tony udah nggak mau pegang Prio, ingat loh. Pak Tony hanya akan fokus pada Ririn Rifanto dengan sejumlah bukti yang sudah dia pegang. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya sudah tahu, cuma ini belum akan diungkap. Karena masih ada banding dan kasasi sebelum PK, oke?